warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Bore Up. Ceritanya anak futsal. Hari ini kita kedatangan tamu perdana perempuan yang jadi pengurus di futsal. Namanya siapa? Namanya Nabil dari Asteria Futsal Academy. Ya. Nabil ini saya tahu sejarahnya, yang saya lihat kadang juga bantu ada di bench ya, bener bantu ada di bench saat pertandingan. Bil, sharing sedikit nih. Nabil usianya berapa? Usia 20. Oh, usianya 20, masih muda banget. Nah, Nabil hadir ke sini itu mewakili Asteria itu sebagai apa sih, Bil? Gue di sini sebagai Official. Terus official aja. Di sini gue merangkap banyak ya. Banyak ya? Iya, official juga. Di sini gue bagian media sosial juga. Oh. Bagian edit juga. Jadi Multi talent. Jadi semua yang ada di Asteria, Nabil yang handle dari media sosial, terus ngedit juga ya. Nah, Asteria itu kalau dihitung-hitung sampai dengan hari ini udah berapa lama ya? Oh ya, Asteria ini sebenarnya ya ini ada ini ya, lucu ya. Oh iya, nih cerita lucu nih. Gimana? Jadi dulu tuh gue tuh nggak boleh main futsal sama bokap. Oh, sama bokap, iya. Gue diem-diem nih main futsal. Oke. Mana kemarin itu tiba-tiba bokap punya inspirasi buat bangun futsal. Oke. Nah, terus itu gue, dulu tuh gue gak boleh main futsal loh gitu. Kok tiba-tiba pengen punya futsal. Pengen punya tim futsal. Iya. Jadi bokap gue tuh sebenarnya gak ngerti futsal, makanya minta tolong gue. Di sini nih, kebentuknya Asteria. Kebentuklah Asteria. Oke, gue itu di Asteria itu dibantu bokap juga, kita saling membantu ya. Pertama itu Asteria didirikan tanggal 1 Oktober 2023. 2023. Oh, udah mau 2 tahun nih ya. Oke. Pertama BC itu ada di SDN Penus 5. Kita di lapangan sekolah nih. Lapangan sekolah, fasilitas sekolah yang dipakai ya. Oke. Kita minta tolong sama Capsek di sana karena kebetulan kan temennya bokap juga ya. Capseknya. Pas ini kita minta tolong di sana, kita tuh awalnya tuh narikin anak-anak di sana dulu nih, Penus 5. Oh, oke. Kita berawalnya akhirnya kita narikin anak SD 5 yang mau ikut futsal. Dan itu kita belum ada iuran bulanan. Oke. Masih per latihan 5.000. Oh, per datang 5.000. Per datang kita 5.000, tapi ya ada yang nggak bayar. Iya lah, pasti ada lah ya. Kan mungkin taunya tuh orang tua tuh ini futsal biasa sekolah. Terus? Nggak tahu ini bentuknya mungkin akademi ya, belum kayak sekarang. Di sana itu kita ada 4 bulan. Oh, lama juga ya. Di sekolah? Di sekolah benar. Latihan di sekolah ya. Dikasih tuh fasilitas itu diizinin ya. Kita yang merawat ya, membantu merawat. Gak lama kita mulai pindah ke kaca, lapangan kaca. Oh, Kakak Tua Cendrawasih, lapangan kaca. Kita urus proposal yang buat ke sana di ACC, kita pindah. Terus kita bulan Februari 2024. Oh, Februari. Setelah 4 bulan di SD 5 itu ya. Oke. Nah, di kaca. Kita dapatlah murid di sekitar itu sana. Oke. Karena udah tuh dapat murid, kita latihan biasa. Biasa. Terus gimana kita bisa pertama kali masuk ke AFK nih, daftar di AFK. Jalanlah. Sebelumnya coachnya itu kita sekolahin dulu dong. Ya, karena kan syarat masuk AFK itu kita mempunyai pelatih berlisensi. Benar. AFK, AFI sama. Benar. Harus mempunyai pelatih lisensi. Karena ya di Tangerang itu yang benar-benar futsal AFK itu harus mempunyai pelatih lisensi. Betul. Harus mempunyai lisensi. Itulah. Kira sekolah itu. Sekolahin lah tuh pelatih kita tuh. Awalnya emang nggak punya
akhirnya nggak ada pelatih yang berlisensi Nggak awalnya. ada kita. Oh nggak ada. Akhirnya di beasiswain tuh. Ya pelatih kita sekolahin. Ya kan? Sekolah tuh. Akhirnya kita bisa ikut yang namanya AFK nih, apa nih? Oke, Sebenarnya nih. betul. Sekolah Tangerang. Disitulah kita mulai banyak tahu lah tentang dunia musik. Iya, iya. Karena selama ini mungkin sebelum kita daftar AFK mungkin kayak tepuk tangan, bener dong ya? Iya benar. Akhirnya kita berhasil Tim rumahan lah ya, gitu di ya. rumahan lah. Karena kan dia mungkin masih ejek-ejek ya. Iya. Kita daftar AFK, disitulah kita dapat logo mahal. Ibaratnya tuh. Kita nantangin logonya AFK. Iya benar. Disitulah karena kalau kita udah mempunyai logo AFK, berarti modal kita udah mahal nih. Benar. Benar emang ya? Benar dong. Jadi gitu persyaratan buat masuk AFK tuh sangat rumit sebenarnya. Prosesnya juga panjang. Capek. Jadi nggak apa ya? Nggak Segampang segampang yang kalian- orang. Iya. Oh, gue mau masuk AFK nih. Enggak. Jadi rumit banget. Kebetulan ya, sampainya dia yang verifikasi. Oh iya. Bang Eka. Masih sih. Mau. Bang Eka yang verifikasi itu ribet banget guys, sumpah. Oh iya ya. Benar, Oh, iya, lu nanya-nanya verifikasi. banget. Iya. Itu benar. sumpah pertanyaannya tuh ribet banget. Iya, karena memang harus detail sih. Apapun yang ditanya itu mesti sesuai dengan Iya. yang disampaikan. Jadi belum tentu lu punya pelatih lisensi lu bisa lolos ke AFK. Lu Betul, memang banyak ya kayaknya ya. betul. Banyak pertimbangannya. Hmm. Nggak cuma lu punya pelatih doang atau punya akademi terus bisa masuk juga. Dari situ kita lolos AFK, Mhm. udah mulai banyak lah ya event-event yang bisa kita ikutin. Iya. Masuk karena kan kita udah legal nih. Iya, AFK. betul. Terus kita masuk ke dunia Afif. AFK dulu gak? Oh iya, Liga AFK. AFK. Di Oke. situ mungkin ya keterpurukan kita nih. Biasanya. Gitu ya. Masa kelam berarti lah ya. Saya itu sebenarnya ada di tahun kemarin. Di AFK. Tahun kemarin ya. Mungkin Panjang lah perjalanannya ya. Kita pergantian pelatih juga ya dong ya. Jadi Heeh. sebenarnya gua gini loh, pengen cerita sedikit ya. Iya boleh. Di Liga AFK kan tahun kemarin 14 ya. Iya. Benar. Yang kita bawa itu dari pelatih gue sebelumnya itu 2010 ke atas di 12. Oh. Otomatis kebanting ya. Kebanting malah. Ya. Jadi masa-masa kelam tuh ada di situ kita dibantai 11-0 Iya. itu masa-masa terburuk kita nih Australia. Kita ganti pelatih dan sampai putaran kedua juga masih ya karena emang skor kita nggak kuat ya bang. Iya betul. Kita nggak Kedalaman timnya kurang. Kita lepas dari sana kita ini belum ya kita biarkan dulu ya. Kita pokoknya masa-masa di situ gue kayak anjir gue dikata-katain nih. Pas tadi kebobolan dulu nih setiap ada momen gitu ya. Nah, yang paling parah gue dari bisa mati dulu. Hah? Dari Oh iya. di situ Benar. ada bener Iya. ada oknum ya yang mungkin yang tiba-tiba ada di bench lo. Itu yang bikin mental pemain gue tuh belum. Oh. Yang Oke terakhir lah. iya. Dari situ mereka pemain gue kan belum. Gitulah. Jadi guys, bijak lah. Iya. Itu parah banget. Setelah FK kita udah ganti pelatih nih. Ganti pelatih. Ganti pelatih. Bang Gilang. Penggilaan. Ramadan. Kita pindah lah ke Islamic Center nih bang di 2025. Oh, jadi setelah latihan di SD Perumas 5 4 bulan, terus ke Kacer, barulah ke Islami. Center, Oke, sekarang nih sampai jadi sekarang. home base kita menetap di Islamic Center. Oh, berarti teman-teman Asteria itu home base-nya ada di Islamic Center. Jadi teman-teman yang sekitaran situ boleh datang tuh ke Exchange buat daftar kalau rumahnya deket, kalau tertarik dengan akademinya Asteria. Latihannya ada apa aja, Bil? Kita latihan itu ada di hari Sabtu jam 3 sampai jam 5. Kalau di hari Minggu ada jam 8 sampai jam 10 Malam? pagi. Oh, pagi. Karena Minggu pagi. Oh, Banyak iya. yang nyari dan banyak yang nyaranin juga di Minggu pagi. Sebenarnya sih jarang ya latihan di Minggu ya. Karena kan kalau kayak kita kan sering keluar ya bang, ya ada Betul, pertandingan ada liga. kompetisi lah. Iya. Nah, minggu tuh lebih banyak diisi dengan waktu kompetisi. Tapi jarang-jarang yang latihan lagi. Minggu jarang banget. Istimewa lah kalau latihan hari Kita juga mempertimbangkan, tapi kita mikir lagi bang. Karena kan nggak semua pemain ada di kompetisi itu ya benar ya. Betul. Jadi mungkin buat adik-adik yang nyari
waktu luang. Hmm. Jadi masuk di minggu pagi bang. Minggu pagi Kita jadi betul. bisa ngebagi. Sama pagi benar. Jadi yang kompetisi jalan-jalan, yang latihan tetap latihan. Tetap konsisten juga sih. Oh. Tapi selama Asteria nih ada, Nabil pernah ikut melatih nggak? Ikut melatih nggak sih? Kalau ikut ngelatih sih dikit-dikit ya, mungkin iseng-iseng ya bang. Ah. Buat ngelatih juga kan nggak bisa sembarangan. Betul. Kita harus rapi, pakai sepatu juga, Rapi, jadi nggak main-main, sepatu. nggak sekedar gua datang pakai pakaian bebas, pakai sendal gua masuk lapangan, gua Iya. nggak mau kayak gitu karena kan dilihat juga ya bang sama orang. Betul lah, penampilan tuh, iya tuh, pelatih tuh ya, jangan pakai sendal. Nah, Lo ngelatih jangan pakai sendal, pakai sepatu, mencerminkan bahwasanya lu tuh seorang pelatih. Dan lu harus sudah siap dari rumah itu, harus sudah punya planning. Gua hari ini mau ngapain? Jangan sampai di lapangan lu baru mikir gitu. Jadi di rumah dulu lu pikirin gua mau latih apa, baru sampai di lokasi lu terapin. Ya gitu dia ya. bener banget bang. Iya. Jadi sebelum melatih on time, On time. gitu ya. Hmm. Karena kan gua nggak selamanya di lapangan terus, Bener. nggak selamanya mantau karena gua kan bagian belakang layar nih. Iya, pokoknya Iya. administrasi lah, Nabil administrasi, pemberkasan anak-anak, segala macam itu Nabil yang urusin Iya, ya. yang ngurusin. Itu sih. Nah. Nggak sembarangan. Nabil kan cewek nih ya, Hmm. kok mau sih turun ke futsal walaupun memang ada ya, tapi kenapa mau ngurusin futsal, terus futsalnya juga yang ikut tuh cowok gitu, Ya itu bang yang gue bilang hobi. hobi, Hobi gue dari dulu, yang mungkin yang terpendam ya dari dulu ya. jadi nggak kesampean kali ya. Yang gue bilang tadi, dulu kan dilarang sama bokap nih. Ah, Jangan ikut futsal, futsal tuh buat cowok lah. ah. Dan gue di sini lah yang gue bisa nih ngebantuin. Mungkin lebih ke balas dendam kali ya. Tapi balas dendamnya ke arah positif ya teman-teman, karena waktu kecil Nabil nggak punya kesempatan untuk jadi pemain. Nah setelah besar orang tuanya justru yang ngajakin ya, Iya. yang minta tolong untuk bantu urus akademinya. Nah di Asteria itu anak muridnya ada berapa ya? Kalau di U13 kita tuh total murid itu mungkin ya hampir 40. 40. Nggak tahu kalau keseluruhan. Oh, total Keseluruhan. keseluruhan kalau 15 Iya semua. 70-an ada. 70-an tuh cukup banyak ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang ada di rentan usianya bisa ikut tuh, gabung tuh Sabtu sama Minggu tuh. Tapi dari 70 itu ya bang ya, itu nggak semuanya masuk ke kita gitu. Maksudnya Oke. lebih ke iuran ya. Ah. Karena kita juga ada yang beberapa di beasiswa. Oke. Karena kan kalau U atas nih, abang tau sendiri ya. Wah, susah. Itu mungkin ya kalau dibilang tuh mereka tuh lebih milih beli rokok Iya. dibanding bayar-bayar lapangan Hmm. atau kompetisi liga. Itu kita masih sering nombok, benar. Parah sih itu mah kalau usia 16 ke atas tuh udah Susah. masa remaja ya, susah ditebak lah Harusnya gitu. gue sering bilang bang, lu kalau mau jadi pemain hebat, Hmm. ya ubah mindset lu gitu. Iya. Jangan pikirin lu beli rokok terus nih. Lu kalau mau jadi pemain pro ya kan, Hmm. ya, ayolah kita ubah mindset pelan-pelan. Itu sih bang kalau gue. Oh, teman-teman tuh mindsetnya dirubah dulu. Niat dulu dalam hati dirubah. Dia mau jadi pemain ya ikutin jalurnya gitu. Terus Asteria ini nih di AAV ini itu udah berapa lama Akhirnya jalan ikut AAV ini? baru tahun pertama nih. Ini Oh, baru tahun pertama pertama. banget dengan Oke. board up, tapi ex board up nih guys. Jadi Asteria ini baru tahun pertama nih. Iya. Menurut Nabil nih di AAV yang sekarang nih apa sih? Maksudnya tanggapan Nabil tentang AAV, Liga AAV ini gimana? Kalau dengan AV 4 yang sekarang ya, lebih ke modern banget ya. Modern ya. Panitianya gitu, manajemennya juga kompak sih menurut gue ya. Jadi seru gitu loh misalnya diajak bercanda gitu. Iya. Panitianya Nggak kaku nggak ya. kaku guys. Heeh. Nggak kaku gitu. Seru sih menurut gue, bisa sambil belajar juga bang. Benar. Karena kita pun juga belajar sih Benar. sebenarnya. Bisa Terus sambil- menurut Nabil nih tentang penyelenggaraan tuh sejauh ini tanggapannya apa ya tentang pelaksanaan Liga AAV ini? sejauh ini ya, gue kan ngerangkap di 2 event AV juga ya, Heeh. 13 dan 16 ya. Iya.
Menyenangkannya sih menurut gue sih sejauh ini gue fun banget ya kalau di Afif. Iya. Senang ya. Ya. Ya gitu yang gue bilang, pokoknya enjoy aja ngejalanin eventnya sama anak-anak juga. Enjoy banget. Walaupun di tahun pertama ya. Tahun pertama banget. Karena kalau kita ikut kompetisi itu ya biasanya tahun pertama itu adalah gambaran untuk tahun selanjutnya gitu ya. Masih banyak belajar juga sih kan kayak buat kalau kemarin ya ini juga yang buat tim saya nih yang dicurang di poin itu sebenarnya jadi pembelajaran juga sih bang. Benar. Jadi pembelajaran juga, jadi pelatih gue lupa pelatih satu. Oh iya. Jadi itu mungkin ya itu salah bareng-bareng juga sih kita pledor ya ibaratnya. Walaupun udah diingetin tuh Iya ya. benar. Di situ ya gue di bench juga kan bagian menit ya. Iya. Karena di situ posisinya gue lagi lewat apa ya? Sukasari. Sukasari betul. Ini di U16. Ini jadi gue sambil belajar di situ gue juga baru tahu ya. Kebetulan yang Iya. jadi di mana ada sisa waktu itu kurang lebih 20 detik. 4 detik. Sekitar Iya. ya di bawah 10 detik ini. 10 detik. Pemain gue tuh udah siap di bench. Mungkin pelatih gue lupa benar. karena saking Konsen ke pertandingan itu. Nah di situ posisinya tuh gue unggul ya 5-4. Iya, 5-4 betul. Tapi kan di situ juga pembelajaran buat kita semua. Dan semuanya hasil lu walaupun menang memuaskan ya. Memuaskan betul. Memuaskan. Jadi situ buat renungan gue juga sih. Bilang kecewa gue. Kecewa ya. Kecewa. Karena udah berjuang Udah ya. berjuang ya. Pemain-pemain gue juga kayak iya kak. Ya, tapi gimana buat pembelajaran kita ke depannya. Jadi AFI itu kan pembinaan ya. Betul, pembinaan. Jadi dia itu benar-benar harus semuanya main. Benar ya, semuanya main. Semua pemain yang di bawah harus diberi Bener. kesempatan untuk main. Jam terbang juga dikasih. Iya. Karena kan orang tua di AFI itu ngikut kita juga kan dia bayar ya Pak. Bener, ya, bener. dia bayar. Dia orang tua lihat. Ya, dia orang tua lihat apalagi ditayangin di YouTube. Di YouTube. Streaming pasti bangga banget itu orang tua. Iya. Kalau anaknya cukup nggak dimainin Bener, atau pasti sedih ya. bisa berapa detik, gua pun sebagai orang tua ya, gua Hmm. pasti merasa sedih banget gitu. Bener-bener. Karena ya itu tadi baliknya memang di AFI Tangerang 4 itu teman-teman ada rules, ada aturan ya. Aturan. Mungkin di nasional juga ada ya. Bahwasannya kalau pemain yang dimasuki line up itu dibawa ke bench itu harus dimainkan. Kalau nggak dimainkan ya berarti gugur pertandingannya gitu, dianggap kalah. Ya, apapun hasilnya begitu. Tapi menurut lo itu aturan yang fair kan? Fair banget Pak. Fair ya? Fair karena supaya kita ke depannya buat belajar lagi, karena kalau nggak ada aturan kayak gitu mungkin suatu saat kita bisa begitu lagi. Betul, benar. Karena ini ibaratnya sanksi. Iya. Sanksi. Kita merenungi kesalahan kita apa sih nih yang bikin kok sampai kayak gini loh. Iya. Itu benar sih. Reminder juga tuh buat pelatih, Iya. jadi pelatih harus aware sama pemainnya, gitu ya. Benar. Nah, ngomongin pelatih nih, di Asteria itu ada berapa pelatih? Kita tuh kalau pelatih tuh ada 2. Ah. Ada 2. Kalau nggak staff di Asteria deh, staff di Asteria itu ada siapa aja? Ada bokap dong, owner ya. Ada bokap. Bokap. Ada nyokap. Oh, ada nyokap Ada juga. juga. Sebagai apa? Nyokap sebagai bendahara. Bendahara. Jadi Nabil. ke keluarga sih. Oh, Nabil ini ya bagian administrasinya ya. Nah, staf pelatihnya nih ada berapa orang? Staf pelatih yang aktif yang suka ini ya. Heeh. Ada 2 bang sebagai official. Heeh. Ada Rudi juga sebagai official. Oke. Bang Gilang sebagai head coach. Heeh. Dan Bang Fadli sebagai asisten coach. Oh, berarti ada 4 nih. Jadi kadang kalau nggak ada itu bisa nggak ada Gilang, mesti ada Rudi yang bantu ya. Jadi di Asteria itu ada 4 tuh yang bantu untuk latihan. Ada Nabil, ada Rudi, ada Gilang, sama ada Fadli. Nah, dari 4 orang itu tuh yang berlisensi ada berapa? Nah, itu tuh punya pelatih berlisensi itu 2 bang. 2. Bang Gilang dan Bang Fadli nih. Sama-sama level 1 nasional. Oh, level 1 nasional. Iya. Mereka juga seangkatan nih. Oh, seangkatan, Seangkatan. benar. Fadli dan Gilang itu seangkatan benar. Ya,
seru lah, apalagi mereka seangkatan, jadi tahu lah, dapat materinya juga sama, bareng-bareng. bisa bareng-bareng, bisa bikin training unitnya sendiri gitu. Terus minum dulu deh, Oh, minum dulu nih biar enak nih. Biar Minum dulu, nggak minum dulu nih. ini ya. Biar nggak seret. Nah, di Asteria itu yang ngambil bentuk ini tujuannya itu apa sih awalnya? Pertama, apakah iseng-iseng doang? Apa emang pengen gue pengen bangun futsal nih gitu? Gimana sih awalnya? Yang gue bilang, jadi sebelumnya kan emang pengen hobi banget ke futsal ya. Iya. Hobi banget ke futsal. Sebelumnya gue juga sempat pegang sepak bola, Bang. Oh, sepak bola. Bola lingkungan, namanya Ah. Popeye. Iya, Popeye Junior ya. Benar. Terus sedikit cerita lucu sih di situ. Jalannya panjang sih Jadi ya. panjang banget guys, kalau di podcast kayak nggak cukup ya. Iya. Nggak cerita, bokap keluar lah dari Popeye itu. Ah, Bikinlah Asteria yang gue bilang. oke. Dan gue kan bilang, gue suka futsal, jadi bokap itu nggak ngerti futsal kan, jadi dia mungkin bantu di manajemennya, sama mungkin keuangannya dari bokap semua. Oh iya. Oh, awal-awal merintis tuh sih. Iya, Berat. merintis. Kalau perintis itu Suka-sukanya berat. benar. Nah, pernah nemuin hal-hal unik gak sih di selama tergabung di Asteria ini? Hal-hal unik. Hal unik banyak sih, banyak banget. Dari pemain-pemainnya, mungkin unik itu orang tua juga benar-benar care banget. Iya. Kayak kemarin yang gue bilang, gue ultah nih, itu disurprisein tuh sama anak-anak, sama orang tua murid juga. Wih, Nggak keren nyangka banget. sih. Selamat ulang tahun dulu nih buat Nabila nih. Selamat ulang tahun. Sampai di surprise sama orang tua loh. Karena apa? Itu karena balik lagi tadi, orang tuanya percaya sama Nabila gitu. Baru nemu sih. Ada nggak sih pernah orang tua yang nitip gitu? Kak, nitip ini ya gitu. Banyak sih bang, Banyak ya? banget. Mungkin karena kan percaya sama gue ya. Benar. Sama gue cewek nih, misalnya. Iya. Kalau nitip banyak, kalau saat liga juga sih, nggak ada apa ceweknya nikah, boleh bareng nggak? Oh. Kita boleh dong. Iya Karena benar. kesian juga nih. Kasihan Karena kan berangkat orang ya. tuanya banyak yang kerja, Kerja. apa, atau sibuk ya. Boleh nitip gak kak? Boleh, kita dengan senang hati guys. Sama anak itu Mau? mau semangat, yang penting itu sih. Gue juga pernah tuh, karena kan kita sama-sama ya punya akademi ya. Wah, ada tuh orang tua malah yang curhat malah sama gue. Om, tolong ya ini titip-titip. Dia bilang gitu kan ke gue, terus Om, kayaknya anak saya ngerokok deh. Iya. Oh, ciri-cirinya gimana ya Om kalau anak ngerokok? Ya gue bingung ya ditanya ciri-ciri orang merokok, ya gue simpel jawabnya. Kalau ciri-ciri orang ngerokok itu kelihatan Bu dari fisiknya. Kalau ibu lihat bibir anak ibu ada sampur nabil, udah pasti ngerokok tuh ya. Kalau di bibirnya ada sampur nabil, udah pasti ngerokok tuh. Gitu ya, gitulah banyak lah yang curhat-curhat. Terus suka dukanya apa Bil? Suka duka tuh banyak. Maaf deh. Banyak banget. Tapi banyakan sukanya apa banyakan dukanya nih? Mungkin banyak dukanya. Namanya ngebangun Iya, ya. kita merintis benar-benar dari nol nih Bang. Iya. Yang gue bilang udah banyak ngeluarin duit ya. Iya. Pernah masa kelam lah ya. Iya. Kita jangan di sini ya. Iya, di belakang aja lah. Paling gitu sih, dukanya ada, sukanya banyak juga sih. Ya. Lebih ke bahagia aja dan bahagia. Tapi duka-duka itu ketutup tuh sama bahagia. Apalagi kalau menang nih Bang. Yang mana nih? Iya. Gue baru ikut turnamen, itu menang. Wah, luar biasa sama. Perjuangan anak-anak sih Bang. Iya. Berjuang. Tapi Nabil setuju nggak sih kalau kemenangan itu adalah bonus? Bener. Setuju nggak sih? Setuju sih. Menang itu bonus guys. Iya. Yang penting usaha dulu Usaha tuh. dulu, usaha, proses. Kita percaya dengan proses sih. Iya. Karena gue tipikal orang yang mau anak itu dari nol sampai dia jadi pemain kita. Iya. Nggak mau kayak narik atau yang udah jadi udah lebih baik. Iya. Kita tuh mengolah sendiri pemain itu. Tuh, jangan teman-teman.
Jadi banyak sebenarnya pelatih-pelatih yang pemikirannya kan Nabil nih, dia maunya anak yang dia latih, anak yang dia didik itu suatu saat jadi pemain profesional sesuai dengan impiannya ya. Bangga ya Bang ya? Bangga lah, pasti bangga banget. Ya, terus menurut Nabil nih, di Asteria itu ada pelatih yang berlisensi kan 2 orang ya. Sebelumnya juga ya? Sebelumnya punya lisensi juga. Itu seberapa penting sih lisensi pelatih itu? Apa cuma sekedar kayak yang penting gue punya SIM ya? Kayak inilah SIM-nya untuk ngelatih lah, atau memang penting gitu? Penting banget sih Bang menurut gue. Pentingnya itu karena kalau kita udah punya pegangan lisensi nih, kita tuh bisa ikut event resmi gitu, kota nasional, PAP 4, kota Tangerang. Karena kan mereka kan pasti lu punya pelatih lisensi, udah nih, ya kan? Tinggal lu gimana nih nerapin ke anak-anaknya itu ilmu yang lu dapat selama sekolah itu. Iya sih, ngerasain sih khusus tuh, aduh, teori praktek selama 7 hari, habis itu lu harus ujian sebagai pelatih kan, lu harus bikin logbook, wah pusing sih menurut gue, tapi ilmunya dapat gitu, pengalamannya dapat. Nah, minat gak ngambil lisensi pelatih? Nah ini sih pertanyaan bagus sih. Jadi gue kan mungkin tahun ini gue gap year lagi ya kuliah ya, tahun depan. Seperti tahun Samuka. Kenapa nggak kamu aja yang ngambil? Gue sempat mikir itu, jadi kepikiran juga ya. Oh iya juga ya, kenapa gue nggak ngambil nih? Siapa tahu gue bisa megang tim putri dong, bener ya? Megang tim putri atau apa? Bilang minat sih minat gue dong. Tapi belum. Ya mungkin ya gitu loh. Gue bakal tetap kalau misalnya gue ada rezekinya nih, gue bakal ikut di tahun depan nih. Iya. Cuman gue mikir lagi, gue tuh mau kuliah tahun depan. Mungkin kuliah. Mungkin ya, lisensi gue tetap ngambil. Mungkin tapi yang ngelatih bukan gue. Yang penting lu punya lisensi ilmunya ya. ya. Jadi nanti kalau misalnya gue lagi free, gue bakal ikut turun ke lapangan. Karena kalau udah punya pegangan lisensi itu gue dapat. Iya benar-benar punya pengalaman ikut kursus. Teman-teman kursus nggak gampang, serius nggak gampang. Tapi kalau lu udah bisa lewatin itu tuh ada nilai plus, ilmu lu jadi nambah. Jadi anak murid ya Bang ya? Iya. Kalau pas lu kursus lu emang lu jadi anak murid, lu harus praktek, harus segala macem. Nggak gampang. Nah, terakhir nih, pesan-pesan buat teman-teman nih, teman-teman futsal, pesan-pesannya apa, harus apa gitu? Simpel sih, lu percaya proses aja, percaya proses. Jadi jangan, kalau latihan itu jangan kebanyakan dulu. Banyak banget ya mungkin yang karena capek, tapi kan itu buat diri lu sendiri loh. Kita mau bilang itu panjang lebar tuh buat diri lu sendiri, supaya gue mau lu jadi pemain yang hebat. Betul. Gak sekedar pemain-pemain tarkam ya Bang ya. Iya. Jadi gue pengennya lu jadi pemain hebat. Syukur-syukur lu bisa jadi pemain profesional nih. Iya benar. Bangga banget. Bangga. Nah, panutan gue juga ada nih Pak. Siapa tuh? Mas Apri Afdala. Waduh. Panutan gue tuh. Panutan ya. Iya. Jadi mau jadi pemain futsal itu harus ada prosesnya, sama kayak memasak. Kalau mau makan diproses dulu. Iya, nggak tiba-tiba ayam. Jadi instan. Iya, ayam digetok dikit jadi ayam goreng. Nggak enak sama Uli Nipin soalnya. Ya itu ya teman-teman ya. Terima kasih ya Nabil ya, udah nyempetin waktunya untuk hadir. Semoga sharing ini bermanfaat buat teman-teman. Terus bagi teman-teman yang lingkungan yang ada di sekitaran Islamic Center bisa datang ke Asteria, atau nanti kontak Nabil, kontaknya nanti kita lampirin, Instagram Asteria kita lampirin, biar teman-teman bisa hubungin nih ke kontaknya langsung ya. Baik lagi ya teman-teman ya, kita ketemu lagi di next episode dengan narasumber yang berbeda, dan tidak lupa tagline kita, jangan cuma katanya, kalau nggak tahu ceritanya. Sampai jumpa lagi. Dah.